Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiani Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme keuangan syariah berbasis bagi hasil dalam akad musyarakah. Nah, apa sih musyarakah itu? Musyarakah adalah akad antara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam modal dan keuntungan. Nah, jadi ada dua orang atau lebih yang sama-sama ingin bekerja sama untuk menjalankan suatu usaha dan mendapatkan keuntungan dari usaha tersebut gitu. Nah, dari kedua orang ini masing-masing tugasnya itu sama. Maksudnya sama seperti apa? Jadi mempunyai tugas yang sama, ya sama-sama mengeluarkan modal, sama-sama ingin menjalankan usaha, sama-sama ingin bekerja dan berusaha untuk menjalankan usaha tersebut gitu. Nah, sebagai contohnya misalnya ada A dan B ya, ada A dan B. Misalnya mereka ingin menjalankan usaha konveksi. Saya ingin menjalankan usaha konveksi ini. Si A ini mempunyai modal atau dana sebesar 50 juta dan si B juga mempunyai dana 50 juta. Nah, mempunyai 50 juta. Nah, mereka kan sama-sama mengeluarkan modal kan? Sama-sama mengeluarkan modal, sama-sama ingin menjalankan usaha konveksi tersebut gitu. Nah, gitu sebagai contohnya ya. Lalu ada ini, rukun dan syarat musyarakah. Apa aja nih rukun dan syarat musyarakah? Yang pertama, itu ada dua orang yang berakad, akadin. Syaratnya itu adalah balik mumayyiz gitu. Yang kedua, ada al-amal. Nah, al-amal ini nih harus jelas usahanya. Kerjanya tuh kayak gimana gitu. Maksudnya tuh kayak dana yang disetorkan itu dipakai untuk apa, dibelikan untuk apa. Nah, itu tuh harus jelas gitu, harus jelas. Nah, yang ketiga ada almal, modal yang disertakan. Keempat ada ribhun. Ribhun itu merupakan keuntungan yang didapatkan. Nah, ya walaupun tidak tidak selamanya bakal mendapat keuntungan kan, pasti ada resikonya juga gitu. Pasti ada resikonya juga. Dan yang terakhir itu ada ijab qabul. Nah, saya juga akan menjelaskan nih di sini jenis-jenis musyarakah. Yang pertama ada syirkah mufawadah. Apa sih syirkah mufawadah itu? Syirkah mufawadah adalah kerjasama atau percampuran dana antara dua orang atau lebih dalam porsi dana yang sama. Nah, contoh kasusnya itu kayak tadi. Nah, si A ini mempunyai dana 50 juta dan si B juga mempunyai dana 50 juta. Sama-sama mempunyai porsi dana yang sama gitu. Nah, gitu ya sebagai contohnya. Lalu yang kedua ada syirkah inan atau al-inan. Syirkah inan ini merupakan kerjasama atau percampuran dana antara dua orang atau lebih dengan porsi dana yang tidak semestinya sama. Nah, contohnya si A ini mempunyai uang 50 juta, mempunyai uang 40 juta ya, mempunyai uang 40 juta dan si B mempunyai uang 60 juta. Itu beda kan? Nah, terus nanti pembagian untung ruginya kayak gimana nih? Nah, pembagian untung ruginya itu udah disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat gitu. Nah, jadi itu tuh biasanya disesuaikan juga dengan jumlah modal. Jadi misalnya kita tuh ngeluarin modal gede, modal besar, pasti keuntungan yang didapati juga bakal lebih besar gitu. Kalau misalnya kita mengeluarkan modal besar, keuntungan yang kita dapatkan juga besar, dan begitu pun juga sebaliknya. Nah, yang ketiga ada syirkah wujuh. Apa sih syirkah wujuh itu? Syirkah wujuh merupakan kerjasama atau percampuran dana percampuran dana dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas. Nah, yang akadnya itu dilakukan di awal dengan negosiasi. Maksud itu kayak gimana sih? Nah, saya kasih contoh aja ya. Misalnya tuh ada si A sama si B gitu. Ingin membuat usaha konveksi.
Si A ini mempunyai modal 100 juta nih buat usaha konveksi ini, tapi si B tidak punya modal. Nah, lalu bagaimana gitu? Apa yang dia sumbangin gitu? Nggak punya modal gitu. Sedangkan si A kan mengeluarkan 100 juta ya buat modalnya. Nah, si B ini menyumbangkan kredibilitas gitu. Jadi orang ini tuh dapat dipercaya nih gitu, orang ini dapat dipercaya gitu. Jadi si B ini mempunyai kredibilitas yang tinggi gitu, kredibilitas yang tinggi. Jadi syirkah wujuh ini yang satu menyumbangkan modal, yang satunya lagi menyumbangkan kredibilitas gitu. Jadi syirkah ini tuh hanya mengandalkan wujuh ya, wibawa dan nama baik gitu. Dan lalu ada syirkah abdan. Nah, syirkah abdan ini Syirkah abdan ini merupakan kerjasama atau percampuran tenaga profesionalisme antara dua orang atau lebih. Nah, ini tuh percampuran, bukan percampuran dana, tapi percampuran tenaga atau keahlian gitu. Nah, sebagai contohnya tuh kayak misalnya ada perkongsian penjahit yang mereka ini ingin membuat usaha atau toko jahit yang ingin sama-sama bekerja sama gitu, menyelesaikan pesanan mereka gitu. Nah, misalnya contoh lain tuh kayak misalnya ada yang pesan spanduk nih, ada yang pesan spanduk, terus untuk memesan spanduk ini kan harus ke sebuah percetakan ya untuk mencetak gitu. Nah, spanduk yang dipesan ini tuh banyak gitu, pesanan itu banyak, jadi satu percetakan itu tidak mampu menyelesaikan pesanan spanduk yang banyak ini. Jadi percetakan si A ini itu mengajak percetakan lain bekerja sama ya untuk menyelesaikan atau membereskan spanduk yang dipesannya itu gitu. Jadi tenaga gitu, jadi tenaga gitu yang dipakainya itu. Nah, begitu. Jadi bentuk kerja samanya itu memakai tenaga atau profesionalitas begitu. Nah, selanjutnya nih, dalam akad musyarakah ini keuntungan harus sangat diperhitungkan dengan jelas. Kuantifikasinya harus jelas lah gitu, presentasinya harus jelas. Nah, misalnya si A ini mau menanamkan modal sebesar 40% dan si B ingin menanamkan modal 60%. Nah, lalu bagi hasilnya itu ya berarti 40% dari keuntungan atau 60% dari keuntungan. Harus bisa dikuantifikasikan ya. Jadi nisbah bagi hasilnya itu ditentukan dari ini ya, dari dari presentasi, bukan dari nominal. Jadi ditentukan dari presentasi gitu, bukan dari nominal. Di sini juga saya akan memberikan contoh nih ya, untuk memperjelas, saya akan memberikan contoh. Terdapat dua orang yang akan melakukan musyarakah bernama Firman dan Tasya. Nah, Firman ini ingin membuka usaha, misalnya usaha toko celana. Di kesempatan yang sama, Tasya juga ingin membuka toko celana. Nah, lalu si Firman ini memberikan modalnya sebesar 30 juta dan Tasya memberikan modalnya sebesar 70 juta gitu. Mereka sepakat nisbah bagi hasilnya Firman mendapatkan 70% dan Tasya mendapatkan 30%. Loh, kok kayak gitu sih? Kenapa Firman yang memberikan modalnya 30 juta tapi dia mendapatkan 70%? Ya mungkin karena dia bekerjanya lebih besar gitu, lebih kerja banyaknya tuh lebih ke Firman gitu daripada Tasya gitu. Jadi makanya Firman mendapatkan 70%, Tasya mendapatkan 30%. Nah, gitu. Nah, setelah berjalan usahanya, mereka mendapatkan keuntungan misalnya sebesar 1 miliar. Mereka mendapatkan keuntungan 1 miliar. Nah, keuntungan yang didapat itu kayak gimana gitu.
Nah, jadi si Firman ini mendapatkan 700 juta dari 70% tadi. 700 juta ini dari mana? Jadi 70%-nya dari 1 miliar gitu. Dan Tasya mendapatkan 300 juta. 30%-nya dari 30%-nya dari 1 miliar. Nah, lalu kalau misalnya mendapat kerugian kayak gimana nih? Jika terjadi kerugian kayak gimana? Nah, misalnya kerugiannya itu 10 juta nih. Diperhitungkan perhitungan kerugiannya itu ya dari penyertaan modal di awal. Kayak Firman kan penyertaan modalnya itu sebesar 30% gitu. Nah, jadi Firman itu mendapat kerugian sebesar 3 juta. Dan Tasya penyertaan modal di awalnya itu kan berapa? 70% ya. Jadi Tasya mendapat kerugian itu sebesar 7 juta gitu. Jika kerugian mereka itu sebesar 10 juta. Nah, begitu. Mungkin itu saja ya mekanisme keuangan syariah berbasis bagi hasil dalam akad musyarakah yang dapat saya jelaskan. Semoga kalian mengerti. Dan jika kalian suka dengan video saya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.